Oke, pada video kali ini kita akan membahas tentang pengukuran motherboard short atau motherboard drop yang diakibatkan dari rusaknya komponen atau tracking jalur dari motherboard itu sendiri. Langkah awalnya adalah kita melepas semua modul yang terpasang dalam motherboard seperti prosesor, RAM, WiFi, dan yang paling utama adalah melepas terlebih dahulu baterai CMOS. Seperti pada materi-materi yang sudah dibahas tentang pengukuran tegangan wajib, itu yang bukan saja menjadi patokan dalam sebuah pengukuran, bisa diaplikasikan ke dalam sebuah motherboard short. Jadi titik tegangan wajib kita aplikasikan ke pengukuran atau pengecekan motherboard short, akan tetapi perbedaannya adalah tidak menggunakan tegangan. Sekali lagi catatan, tidak menggunakan tegangan. Pertama adalah di bagian cek adaptor, tetap fokuskan pada kapasitor dan MOSFET. Tetapi untuk sistem 19 volt motherboard Lenovo ini kita fokus pada diode yang sudah diukur tadi. Yang kedua adalah di area 3 volt dan 5 volt, tetap fokus pada kapasitor. Oke, lihat jarum multimeter analog. Jarum bergerak ke kanan dan kembali lagi ke kiri. Kita balik probe, jarum kembali ke kanan dan tidak kembali lagi ke kiri, menandakan komponen bagus. Karena pada tahap awal tadi jarum kembali ke kanan dan kembali lagi ke kiri. Yang kedua yang ketiga di area PCI core, tetap fokus pada kapasitor dan MOSFET. Lihat jarum multimeter analog. Jarum bergerak ke kanan kemudian ke kiri. Kita balikan probe, jarum ke kanan sedikit kembali ke kiri, menandakan sebuah komponen bagus atau masih layak pakai. Pada capture video bisa kita lihat area pengukuran sebuah motherboard short, yaitu di 19 volt, 3 volt dan 5 volt, dan di PCI core, atau bisa di bypass area GPU core atau RAM core dan yang lainnya. Tapi untuk teknik kecepatannya cukup menggunakan tegangan sistem pengukuran tegangan wajib, yaitu di area 19 volt, 3 volt dan 5 volt, dan terakhir di area PCI core. Untuk karakteristik motherboard short adalah yaitu ditandai dengan naik turunnya sebuah tegangan di area cek adaptor sini, atau di 3 volt dan 5 volt ini, atau di PCI core ini. Jadi misalkan tegangan yang dibutuhkan sebuah motherboard misalkan 19 volt 3,42 ampere. Setelah hasil pengukuran di cek adaptor ini, ternyata hasil pengukuran langsung drop, langsung misalkan 7 volt atau 5 volt apabila kita menggunakan PSU ya. Atau untuk adaptor kita cukup menandai dengan blinking pada lampu indikator adaptor. Jadi si lampu indikator blinking nyala hidup otomatis menggunakan adaptor yang terdapat indikator blinking. Apabila terjadi blinking, menandakan sebuah motherboard short yang diakibatkan dari rusaknya sebuah komponen atau bahkan tracking jalur sebuah motherboard. Kita lanjutkan. Seperti yang tadi dibahas adalah di PCC, GPU core, RAM, jarum bergerak ke kanan kemudian kembali ke kiri. Kita balikan probe, jarum ke kanan tidak kembali lagi ke kiri. Silakan kembali ke beberapa materi dan modul tentang teknik pengukuran
menggunakan multimeter analog atau teknik pengukuran sebuah komponen, karena teknik ini sangat penting atau teknik pengukuran ini sangat penting ya untuk mengecek bagus tidaknya sebuah komponen. Bagi kita sebagai teknisi sangat penting, sangat vital. Sekarang kita simulasikan dengan menggunakan komponen short atau komponen rusak. Komponen yang digunakan adalah kapasitor. Lihat, multimeter analog, jarum bergerak ke kanan, tidak kembali lagi ke kiri. Kita balikan probe, lihat, jarum ke kanan, tidak kembali lagi ke kiri. Kemudian MOSFET, jarum ke kanan, tidak kembali lagi ke kiri. Kita balikan probe, jarum ke kanan dan tidak kembali lagi ke kiri. Jadi cukup untuk dua komponen ini kita cukup menandainya dengan apabila sebuah komponen ini rusak, jarum selalu bergerak ke kanan walau dibolak-balik probe. Jarum selalu bergerak ke kanan walau dibolak-balik probe, tidak kembali lagi ke kiri, menandakan sebuah komponen tersebut jebol atau rusak. Kita simulasikan lagi. Lihat, lampu indikator nyala. Lampu indikator nyala, menandakan semua sistem tegangan wajib normal. Pada step kali ini kita akan menggunakan atau mensimulasikan dipasangnya sebuah komponen short atau komponen rusak pada sebuah motherboard normal. Diharapkan nantinya bisa diaplikasikan apabila kita bergerak langsung studi kasus pada sebuah laptop mati total. Silakan kembali ke materi manajemen teknik tentang teknik pencabutan dan pengangkatan komponen motherboard atau komponen SMD. Komponen sudah terangkat. Kemudian kita pasang MOSFET yang rusak tadi. Lihat, MOSFET yang rusak tadi. Kita letakkan di atas cooling pad, kita langsung melakukan pengukuran. Jarum bergerak ke kanan, tidak kembali lagi ke kiri.